Berikutnya kita akan masuk ke penawaran. Ya. Pasti yang dimaksud dengan penawaran, ketika kita misalkan contoh sering jalan-jalan ke mall ya, di situ kita sering temui atau sering kita jumpai bahwa ada misalkan sales-sales yang menawarkan produk, misalkan misal sales otomotif ya, menawarkan mobil misalkan, atau sales perumahan ya di mall-mall tuh ya, atau sales kartu kredit ya, atau marketing kartu kredit ya. Kita sering jumpai ya. Kalau apa sih pengertian penawaran itu? Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen ke konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi ada barang dan jasa yang tersedia juga dapat ditawarkan produsen ya, pada tingkat harga dan waktu tertentu. Itu namanya penawaran. Jadi hukum penawaran ya. Hukum penawaran berbunyi jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka penawaran juga akan menurun. Mari sekarang masuk ke pergeseran kurva penawaran atau faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ya. Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan mendorong bertambahnya penawaran. Semakin maju teknologi produksi, maka penawaran akan bertambah. Kenapa? Karena kalau semakin canggih teknologi, maka jumlah input yang dibutuhkan lebih sedikit. Contohnya apa? Lebih untung nggak? Misalkan sekarang produsen ya, misalkan jasa marga ya. Jasa marga zaman dahulu ya, sebelum sekarang ada istilah e-tol ya, itu penjaga perlintasan ditutup oleh tenaga manusia. Sekarang lebih ringkas lagi, ada namanya e-tol. Jadi jasa marga tidak perlu membayar gaji penjaga tol ya. Apalagi sekarang tol sudah lumayan tersebar luas ya. Lintas Jawa dari mulai ujung Banten sampai ujung Pulau Jawa, Surabaya sana sudah ada tol. Tapi sekarang lebih dihemat biaya inputnya ya, dengan adanya tol. Banyak karyawan-karyawan jasa marga yang diberhentikan, yang digantikan oleh teknologi. Yang kedua adalah biaya produksi. Biaya produksi juga berperan penting, sangat penting ya. Naik turunnya biaya produksi juga memainkan peranan penting. Contohnya ketika kenaikan upah pekerja ya, menyebabkan apa? Kalau upah pekerja naik, maka biaya produksi juga akan naik. Tapi jika peningkatannya sangat tinggi, maka produsen cenderung mengurangi produksi ya, sehingga menurunkan penawaran ya. Tapi kalau misalkan biaya bahan baku turun, maka produsen akan membeli dengan jumlah yang banyak untuk memproduksi barang dan jasa. Oleh karenanya penawaran bertambah. Yang ketiga adalah persediaan sarana produksi. Kita tahu bersama bahwa masalah ekonomi itu timbul karena tidak ada keseimbangan antara sumber daya produksi dengan kebutuhan. Ya. Kebutuhannya tidak terbatas, sumber daya produksinya atau alat pemenuh kebutuhannya terbatas. Jadi sama halnya dengan produksi. Produksi akan terganggu jika persediaan sarana produksi berkurang. Contoh juga lain adalah penawaran beras pada daerah tertentu cenderung menurun karena banyak lahan pertanian yang
berubah fungsi menjadi daerah industri. Dulu di daerah Burangkeng ini ya, di Burangkeng terutama itu sawah itu hampir sepanjang daerah itu sawahnya luas. Contoh ya, tidak usah jauh-jauh, di depan pesantren kita di Miftahul Ulum itu dulu ada sawah yang sangat legendaris, apa itu? Sawah Rawaji Jiwa. Sekarang udah berubah menjadi sawah di perumahan Cahaya Darussalam di ya. Perumahan Grande ya, Masjid Grande itu sebelumnya juga sawah, dan sawah-sawah lain yang sekarang sudah beralih fungsi menjadi perumahan ya, dan sebagian besar di daerah Bekasi juga jadi pabrik ya. Yang keempat adalah peningkatan jumlah produsen. Jika penjualan suatu produk mendatangkan keuntungan, hal ini akan mendorong investor baru masuk ke usaha tersebut. Contoh, jika pertanian jeruk dianggap menguntungkan, banyak pihak lain yang beralih profesi menjadi petani jeruk. Kita sering lihat ya, dulu ada tukang penjual namanya jeruk peras ya, es jeruk peras itu setiap jalan, sepanjang jalan tuh ada pedagang jeruk peras. Sekarang sudah hilang lagi, ada digantikan sekarang lagi tren adalah boba ya, boba misalkan, atau dulu ada es kepal Milo juga di mana-mana ada, sekarang sudah turun ya, digantikan siap kalau misalkan ada suatu produk yang diuntungkan, maka banyak orang yang memasuki usaha tersebut. Yang kelima adalah peristiwa alam. Bagi manusia, alam tidak selalu memberikan keuntungan, tapi juga dapat mendatangkan kerugian. Jangan contohnya bencana alam, banjir ya. Kalau banjir di ibu kota ya, di ibu kota DKI Jakarta ya, itu hujan sedikit saja sudah banjir ya. Rugi tidak? Rugi. Banyak toko-toko yang kebanjiran, barang dagangannya hanyut misalkan ya, ini rugi. Kemudian musim kemarau berkepanjangan, merugikan tidak? Merugikan. Hasil panen jadi berkurang. Banyak hutan-hutan yang kebakaran hutan misalnya. Kemudian apa lagi banyak ya, gunung meletus misalkan, atau gempa bumi. Itu bencana peristiwa alam yang tidak menguntungkan. Yang keenam adalah ekspektasi dan harapan produsen. Seperti halnya konsumen ya, produsen pun mempunyai harapan atau ekspektasi akan masa depan ya. Produsen memperkirakan bahwa situasi perekonomian 1 tahun mendatang membaik ya. Kalau misalkan situasi ekonomi membaik, produsen tuh ekspektasinya, harapannya seperti itu ya, sehingga akan memproduksi lebih banyak barang dan jasa ya. Sebaliknya jika misalkan situasi ekonominya tidak menentu ya, maka cenderung akan tidak meningkatkan produksi. Seperti halnya sekarang ya, jika misalkan terjadi pandemi COVID-19, Indonesia mengalami resesi terakhir, resesi sampai -3 ya. Itu berdampak ke semua sektor ekonomi, terutama apa? Sektor ekonomi di bidang pariwisata. Kita lihat di daerah Bali sana ya, objek wisata itu vakum karena adanya PSBB. Apa itu PSBB? Pembatasan sosial berskala besar ya. Dilarang, kita diharuskan untuk menjaga jarak, memakai masker ya. Libur panjang pun di rumah saja, atau yang di rumah saja ya. Yang ketujuh adalah harga barang dan jasa lain. Contoh misalkan ketika harga komputer PC meningkat ya, penawaran komputer PC juga meningkat ya. Maksudnya komputer PC itu komputer yang ada PC-nya ya. Hal itu akan mendorong apa? Mendorong peningkatan pula flash disk ya, yang kemudian printer, hard disk ya, eksternal dan lain-lain. Oleh karena itu, karena ketika harga komputer meningkat, maka
penawaran flash disk, printer, hard disk eksternal juga meningkat meskipun harga barang-barang tersebut tidak berubah.